mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus. Kita akan memasuki renungan singkat harapan tiada henti, Kamis Pon 14 Oktober 2021. Mari kita saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum memasuki renungan pada hari ini, kita akan melantunkan Kidung Keesaan 123. Bait yang pertama, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah. Demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan.
Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Renungan pada hari ini diberikan judul Semaya. Berbagai kejadian menunjukkan bahwa sebutan abdi Allah, dalam hal ini Semaya, memang sepatutnya diberikan kepada tokoh ini. Rehabeam marah sekali kepada ke-10 suku utara atas pemberontakan mereka, dan dengan kekuasaannya ia berniat menumpas mereka. Tanpa ragu sedikit pun, ia, Rehabeam, yang juga anak Salomo, langsung memerintahkan seluruh rakyat bersiap-siap sambil mengeluarkan pernyataan perang. Lalu muncullah seorang hamba Allah, Semaya. Tanpa kedudukan maupun backing yang kuat, tanpa kefasihan bicara, orang biasa ini mengatakan bahwa Allah telah berfirman agar ia menyuruh gerakan perang itu segera dihentikan dan menerima situasi sebagaimana adanya. Karena memang itu maunya Tuhan. Sekelumit ancaman pun tidak diucapkan oleh Semaya. Semaya juga tidak menjanjikan apapun. Amanat Allah yang harus disampaikannya kepada raja dan seluruh rakyat singkat dan sederhana, tetapi langsung dipatuhi. Inilah contoh kewibawaan rohani yang baik. Suatu wibawa yang tidak didasarkan pada kedudukan yang diberikan kepadanya atau yang dianggapnya sebagai haknya, melainkan semata-mata karena Semaya hidup dan berjalan bersama Allah. Tidak ada dasar kewibawaan rohani yang lain selain hal tersebut. Amin. Kita akan memasuki saat hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Kristus, kita akan memasuki doa syafaat yang akan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mensyukuri atas waktu dan nafas hidup yang masih kami rasakan saat ini. Terima kasih untuk tiap hal yang Kau izinkan mewarnai hidup kami.
Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, di lingkungan gereja-Mu, baik dari jemaat, pelayan-pelayan ibadah, majelis gereja, Bapak Pendeta, staf gereja, dan dalam peran kami masing-masing, kiranya Engkau berkati dan Engkau perkenankan kami untuk memberikan talenta yang Engkau beri bagi kami untuk melayani di gereja-Mu. Kiranya Engkau membantu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin berdoa untuk memimpin pemimpin negara kami, berikan mereka kebijaksanaan, kekuatan dalam mengatasi banyak hal, terutama di masa pandemi ini. Begitu besar tanggung jawab mereka Tuhan, namun di dalam nama dan penyertaan-Mu, kami meyakini dan mengimani bahwa semua akan menjadi baik menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu. Segala obat dan perawatan yang diterima tubuh mereka, Engkau jadikan itu baik, menjadikan itu sebuah media penyembuhan, sehingga pada saat yang Kau izinkan mereka boleh sembuh kembali dan beraktivitas dengan kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di dalam tantangan masa pandemi ini. Kiranya Engkau memampukan Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun terbatas ruang gerak kami Tuhan, janganlah menjadikan gereja ini tenggelam dan tetap memiliki semangat mewujudkan hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Akhirnya tidak kata lain bahwa kami hanya berserah dalam tangan kasih-Mu. Hadirlah selalu dalam bahtera hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam pimpinan-Mu, kami akan selalu terjaga dan terpelihara. Di dalam nama kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.